Halo anak-anak kelas 4. Bertemu lagi dengan Pak Irwan yang selalu siap untuk membagi ilmu untuk kalian. Anak-anakku semuanya, kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, pada pembelajaran ini kita akan lakukan pembelajaran keempat. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya di Indonesia. Kita mengenal suku bangsa, ada suku Minang, ada suku Toraja, ada suku Bali, dan berbagai suku yang lainnya. Nah, bagaimanakah cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Ayo kita gali lebih jauh dalam pembelajaran 4 ini. Anak-anak, mari kita mulai dengan ayo membaca. Nah, anak-anak silahkan buka bukumu tema 1, buku kelas 4 pada halaman 110. Nah, di halaman 110 ini kalian akan disajikan teks bacaan yang berjudul Perbedaan Bukanlah Penghalang. Nah, bacaan ini terdiri dari 3 paragraf. Nah, dari teks bacaan tersebut, kamu diminta untuk membaca. Kemudian, setelah kalian membaca, kalian diminta untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, anak-anak, tentu kalian masih ingat bahwa gagasan pokok merupakan ide atau hal yang penting dalam pengembangan sebuah paragraf. Nah, biasanya gagasan pokok ini terdapat di kalimat utama. Nah, kalian perlu tahu apa perbedaan gagasan pokok dengan kalimat utama. Kamu harus bisa membedakan mana itu gagasan pokok dan mana yang kalimat utama. Nah, biasanya gagasan pokok itu adalah inti dari kalimat utama. Nah, sedangkan untuk gagasan pendukung atau gagasan penjelas merupakan inti dari kalimat-kalimat penjelas. Jadi, jika diminta untuk menuliskan gagasan pokok atau gagasan pendukung, biasanya jawabannya tidak panjang dan tidak berupa kalimat. Lalu gagasan pokok itu setiap paragraf umumnya hanya ada 1, sedangkan untuk gagasan pendukung umumnya lebih dari 1. Demikian anak-anak, jangan sampai keliru ya untuk membedakan gagasan pokok dengan kalimat utama. Dan jangan sampai keliru membedakan gagasan pendukung dengan kalimat-kalimat pendukung. Silahkan dibaca teks perbedaan bukanlah penghalang, kemudian temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Silahkan dikerjakan. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan perbedaan bukanlah penghalang, kita tahu bahwa kegiatan yang kita lakukan itu membutuhkan kerjasama, seperti yang dilakukan Edo dengan teman-temannya dalam menghias kelas itu perlu kerjasama dan perlu adanya tanggung jawab bersama. Mengapa demikian? Karena kelas itu adalah milik bersama, sehingga hal tersebut merupakan kewajiban bersama dan merupakan tujuan bersama untuk membuat kelas menjadi bersih dan indah. Nah, anak-anak, kegiatan kerjasama itu sudah sangat terkenal di masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu banyak sekali. Lebih sering kita sebutnya dengan istilah gotong royong. Nah, kegiatan gotong royong atau bekerja bersama-sama itu dilakukan oleh banyak orang. Nah,
di berbagai daerah itu ada berbagai contoh kegiatan gotong royong ini, kerjasama ini. Nah, kalau di daerah Jawa, orang-orang sering menyebutnya dengan gugur gunung. Nah, gugur gunung ini juga sejenis dengan gotong royong. Nah, contoh lain juga ada kerjasama yang berupa gotong royong, itu seperti jaga ronda malam, kemudian kerja bakti, baik itu membuat jalan atau kerja bakti dalam membangun jembatan dan yang lainnya. Nah, anak-anak, kamu harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkunganmu dan harus bisa bekerja sama dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarmu. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan kegiatan selanjutnya. Ayo berdiskusi. Nah, anak-anak, saat ini kita sedang dalam masa pandemi virus corona, sehingga kegiatan pembelajaran kita hanya bisa dilakukan dengan model pembelajaran online. Nah, kita saat ini menggunakan media YouTube untuk melakukan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, kegiatan kita tidak bisa dilakukan dengan kegiatan tatap muka secara langsung bertemu antara kamu dengan gurumu. Kamu harus belajar mandiri. Nah, tentunya jika kamu belajar mandiri di rumah, kamu masih bisa ditemani oleh orang tua. Nah, anak-anak, silahkan kalian bersama orang tuamu berdiskusi tentang kerjasama. Kalian bisa buka di bukumu halaman 113. Di situ disajikan diagram kerjasama. Kamu diminta untuk menjelaskan apakah yang dimaksud kerjasama itu di diagram tersebut. Nah, bisa saja di bagian yang pertama kamu isi contoh kerjasama. Kemudian di bagian yang kedua kamu bisa isi dengan siapa yang melakukan kerjasama. Kemudian yang ketiga bisa kamu isi dengan tujuan kerjasama itu apa dari peristiwa yang kamu ceritakan itu tadi. Kemudian yang keempat bisa juga kamu isi dengan manfaat kerjasama tentang peristiwa yang kamu ceritakan di bagian pertama tersebut. Silahkan diskusikan dengan orang tua kalian. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, setelah kalian menyelesaikan diskusi dan hasilnya sudah kalian foto dan dikirimkan lewat WA, maka kita saat ini sudah sampai di akhir pembelajaran keempat. Oleh karena itu, mari kita renungkan. Nah, anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama tadi, kita sudah mempelajari tentang menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta kita bisa membedakan apa itu gagasan pokok dan apa itu kalimat utama. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kita mempelajari tentang kerjasama. Yang pertama kita bisa memberikan contoh kerjasama, siapa yang melakukan kerjasama, tujuan kerjasama itu apa, dan manfaatnya apa. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, Pak Irwan berpesan kalian harus rajin belajar, rajin berlatih, rajin membantu orang tua, rajin beribadah, dan jangan lupa untuk rajin berdoa. Semoga kalian sukses dan dapat menggapai apa yang kalian cita-citakan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya.